Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Hari ini kita masih akan membahas mengenai teks laporan hasil observasi, namun dengan KD yang berbeda, yaitu 3.2 dan 4.2. Sebelum kita mulai membahas materi, mari kita awali dulu dengan berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, ini ya. Kompetensi dasar 3.2 menganalisis isi dan aspek kebahasaan dari minimal 2 teks laporan hasil observasi. 4.2 mengkonstruksi teks laporan dengan memerhatikan isi dan aspek kebahasaan baik lisan maupun tulis. Menganalisis isi dan aspek kebahasaan teks LHO KD 3.2. Menganalisis artinya menelaah atau menguraikan bagian-bagian serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pemahaman yang utuh. Nah, jadi menganalisis isi dan aspek kebahasaan berarti adalah menelaah atau menguraikan bagian-bagian dari isi maupun dari aspek kebahasaan teks laporan hasil observasi. Isi teks LHO itu mengemukakan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil pengamatan. Jadi berdasarkan fakta yang ada, sesuai yang telah kamu amati, bukan hasil imajinasi. Nah, di sini ada struktur teks LHO juga yang sudah dijelaskan di materi sebelumnya. Ada 3 ya, pernyataan umum atau klasifikasi yang ada di awal sebagai pembuka teks laporan, berisi tentang definisi umum atau klasifikasi, atau bisa keduanya. Kemudian selanjutnya diikuti dengan deskripsi bagian atau anggota yang dilaporkan. Dari klasifikasi yang masih umum tadi, kemudian dijabarkan di deskripsi bagian. Kemudian juga ada deskripsi manfaat ya, ini. Deskripsi manfaat. Jika suatu objek itu memang memiliki manfaat, kita tuliskan di dalam teks LHO deskripsi manfaatnya. Seperti itu. Nah, kita masuk ke aspek kebahasaan teks LHO. Jadi, di dalam teks LHO ini, yang paling dominan akan kita temui itu adalah verba dan nomina. Kita mulai dari verba. Verba adalah kata kerja. Nah, pada kalimat verba ini sering digunakan sebagai predikat. Bentuknya dapat berupa kata atau kelompok kata ya. Frasa verba disebutnya. Nah, seperti apa kalau verba itu? Nih ada contohnya: makan, memakan, dimakan. Kemudian frasanya kelompok kata ya. Verba sedang makan, sudah makan, dapat dimakan. Biasanya verba ini di dalam teks LHO dia terdapat di bagian klasifikasi. Seperti dikelompokkan, mengelompokkan, dikelompokkan, tergolong, dan sebagainya. Verba juga dapat dibentuk dari hasil pengimbuhan. Di sini ada contohnya nomina. Yang tadinya kata dasar kelompok yaitu nomina, ketika diberi imbuhan, dia bisa berubah menjadi verba. Nah, ini contohnya mengelompokkan, berkelompok, dikelompokkan, berubah jadi verba. Di situ ada contoh pengimbuhannya ya. Kemudian selanjutnya nomina atau kata benda. Sama seperti verba ya, bentuknya dapat berupa kata atau kelompok kata. Contoh katanya harimau. Kemudian bentuk frasa nominanya harimau Sumatera misalnya. Seperti itu. Nah, dia juga bisa dibentuk dari pengimbuhan. Ini contohnya ya, yang tadinya verba, kata dasar duduk. Kemudian ketika diberi imbuhan, dia menjadi nomina, kata benda.
dudukan, pendudukan, kedudukan. Itu ada contoh pengimbuhan. Nah, aspek kebahasaan selanjutnya, di dalam teks LHO juga terdapat kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Kalimat definisi ini kalimat yang menggunakan verba definitif ya. Seperti contohnya ini, adalah, ialah, dan merupakan. Jadi pengertian itu ya. Kalimat deskripsi. Nah, di dalam teks LHO juga mengandung kalimat deskripsi, menggunakan verba sebagai deskriptif. Deskriptif ya, penggambaran. Jadi penggambaran melalui kalimat. Nah, penggambaran yang dituangkan dalam kalimat itu deskriptif ya, kalimat deskripsi. Selanjutnya di dalam teks LHO juga terdapat kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Kalimat simpleks. Kalimat simpleks itu adalah kalimat yang terdiri atas satu struktur dan tidak berkonjungsi. Satu struktur di sini maksudnya adalah hanya memiliki satu predikat dan tidak berkonjungsi atau memiliki kata hubung. Di sini contohnya, anak saya sedang berkunjung ke Papua. Nah, di sini dia hanya ada satu predikat, sedang berkunjung. Kalimat kompleks terdiri atas dua struktur atau lebih dan berkonjungsi. Jadi dia memiliki dua predikat atau lebih dan memiliki kata hubung atau konjungsi. Di sini contohnya, malam makin larut, sedangkan pekerjaan belum selesai. Di sini ada dua predikat dan ada konjungsi sedangkan. Di sini ada ya beberapa konjungsi yang dapat membentuk kalimat kompleks. Dan, atau, bahkan, sedangkan, dan lain sebagainya. Nah, itu tadi aspek kebahasaan. Nah, sekarang mengonstruksi teks LHO. Mengkonstruksi artinya menyusun teks LHO. Nah, jadi setelah ini kalian bisa nih menyusun teks LHO kalian sendiri. Bagaimana caranya? Yang pertama, tentukan topik dulu. Topik di sini yaitu jenis objeknya. Jenis objek yang akan kalian amati. Mau berupa benda, peristiwa, misalkan benda seperti hewan, tumbuhan, seperti itu ya. Nah, tentukan topik. Nah, setelah kalian menemukan topiknya, kalian mengumpulkan bahannya nih. Bahannya itu apa aja? Tempat mengobservasinya. Waktu untuk mengobservasi. Kemudian data atau fakta dari objek tersebut kita kumpulkan dulu data atau faktanya mengenai objek yang kita ingin amati. Kemudian tentukan caranya, cara mengobservasi. Dan persiapkan peralatannya. Setelah semuanya terkumpul, baru kita susun kerangka. Di sini ada struktur kronologi. Menyusun kerangka berdasarkan struktur kronologi itu jika objeknya berupa peristiwa. Jadi diurutkan berdasarkan peristiwa terjadinya suatu hal gitu ya. Itu jika objeknya peristiwa, jadi kerangkanya dengan struktur kronologi. Tapi jika objeknya adalah benda, nah kita susunnya dengan pernyataan umum atau klasifikasi yang diikuti dengan deskripsi bagian. Nah, ini yang kita pelajari ya. Nah, jadi kalau misalkan objeknya adalah benda atau tempat, bangunan, nah itu bisa disusun dengan pernyataan umum atau klasifikasi, kemudian diikuti dengan deskripsi bagian. Jadi masih kerangka kasarnya dulu. Setelah disusun kerangkanya, kita kembangkan kerangkanya. Jadi menjadi teks laporan yang utuh, yang lengkap. Ya. Setelah lengkap, sudah menjadi teks laporan yang utuh, baru kita beri judul. Judul ini harus sama ya dengan topik yang kita bicarakan di dalam teks LHO. Jadi harus sesuai judul dengan topik. Seperti itu.
Ya, ini slide terakhir. Sampai di sini dulu materi hari ini. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan lewat grup WhatsApp. Dan setelah ini ada tugas, silakan dicek di classroom kalian tugasnya. Kemudian jika ada yang belum dipahami dari tugasnya juga tanyakan lewat WhatsApp group. Kita akhiri dulu sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.